Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Li Sugiarti, guru PAI SMK Kesehatan Erlangga Balikpapan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK Winsi Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat. Nah, baik, pagi ini kita akan belajar PAI seperti biasa. Siap untuk tertib mengikuti pelajaran? Siap. Baik. Minta tolong coba dilihat kiri kanannya apakah ada sampah atau kotoran yang mengotori kelas kita? Tidak. Baik, alhamdulillah. Kita lanjut dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, semoga doa tadi menambah keberkahan di pagi ini ya. Selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu ya kehadiran anak-anak semua. Aura Kasih Hadir. Selin Amora Hadir. Cinta Aurel Hadir. Alhamdulillah. Safira Hadir. Wirara Baik, untuk teman-teman kita yang belum hadir pada hari ini, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dan bagi yang sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita, tolong dibuka Al-Qur'annya. Kita akan membaca Al-Quran. Silakan dibuka surah At-Tin. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baik, untuk memulai pelajaran kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada anak-anak sekalian. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Untuk berdiri semuanya, anak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
anak-anak, terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan memasuki materi kita hari ini. Ada yang masih ingat materi kita yang lalu? Masih. Tentang apa? Iman, Islam, dan ihsan. Baik. Tentang materi yang lalu, itu akan berkaitan dengan materi kita hari ini. Jika kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar kafah melaksanakan Islam, dan merasa dirinya diawasi oleh Allah sebagai sifat dari ihsan, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan mempraktekkan dan mengikuti perintah Allah yang disyariatkan dalam ajaran agama Islam, ya. Dan salah satu ajaran dalam Islam yaitu tentang fikih. Materi hari ini adalah tentang hak waris dalam Islam, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita semua mengetahui pengertian daripada hak waris, ya, karena di Indonesia itu banyak sekali hukum-hukum yang diterapkan, ya, tetapi bukan hukum-hukum Islam, padahal kita mayoritas beragama Islam, ya. Dan yang kedua, agar kita dapat menghitung bagian atau jatah hak waris bagi setiap anggota keluarga daripada si ahli waris tadi, ya. Dan selanjutnya agar kita mengetahui siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan hak waris, ya. Seperti itu tujuan pembelajarannya. Dan pembelajaran kita hari ini adalah project based learning, ya. Berarti nanti kita akan mengerjakan project, ya. Siap? Siap. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, pelajaran kita hari ini agar kita mengetahui tentang hak waris yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Nanti ketika ada keluarga kita yang mungkin meninggal dan harus membagi harta warisannya, kita tidak perlu mengalami kesulitan. Minimal kita sudah mengetahui sedikit ilmunya dari hak waris ini, ya. Apa tuh? Sepertinya Safira mengantuk. Ngantuk Kak Fira? Oh iya. Supaya semangat kita ice breaking dulu ya. Nggak kedengaran ya? Bisa ikuti? Ayo Ra, semangat. Tadi ngantuk. Nggak kedengaran ya? Nggak ada ininya, soundnya? Iya. Habis Lupa ini ya? langsung fraktur. Ayo Aisyah, semangat Aisyah. Ayo, yang emosinya belum terlampiaskan tadi di rumah. Gebuk gendangnya. Jeleknya. Abdul. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nggak ngantuk lagi ya. Baik anak-anak sekalian,
karena tadi Ibu menyampaikan model pembelajaran kita project based learning, maka nanti akan ada 2 penilaian, yaitu penilaian individu dan juga penilaian kelompok. Siap? Siap. Baik. Anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini akan berkaitan dengan P5 dan PPRA. Ada yang ingat P5? Project penguatan profil pelajar Pancasila. Karena ini berkaitan dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, dan berkebinekaan. Dan untuk PPRA itu adalah profil pelajar rahmatan lil alamin. Kita sebagai pelajar muslim, maka diharapkan kita juga berkaitan dengan ini ya, meneladani prinsip-prinsip keadilan, menjaga keharmonisan keluarga, mengamalkan nilai kasih sayang dan keberkahan, dan juga bersikap bijak dalam perbedaan dan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, itu ya Nana ya. Baik anak-anak sekalian, kalian tentunya sering mendengar ya tentang hukum waris ya. Nah, seringkali di sosial media maupun di media massa kita sering melihat antar keluarga, antar saudara itu terjadi perselisihan karena disebabkan perebutan harta warisan. Nah, hal ini dengan belajar ini setidaknya kita bisa menghindari hal-hal tersebut ya. Jadi kita mengetahui apa itu hak waris. Untuk lebih jelasnya Ibu putarkan video pembelajarannya, mohon disimak, dan jika ada hal yang penting bisa dicatat di buku kalian masing-masing. Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah kewarisan. Rasulullah Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menuntut Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta benda dari harta peninggalan. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. Pertama, orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Yang kedua, harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Dan yang ketiga, satu atau beberapa orang yang hidup sebagai keluarga dari orang yang meninggal yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu mawaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah sebagai ilmu yang sangat penting. Karena ia merupakan ketentuan Allah dalam firman-Nya yang sudah terinci sedemikian rupa tentang hukum mawaris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miros, merupakan bentuk masdar dari kata warisa yarisul irsal, mirosan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Adapun menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Ilmu mawaris biasa disebut dengan ilmu faraid, yakni ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing, dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Sumber hukum ilmu mawaris yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian Kelihatan kayak itu? dan setelah Videonya kelihatan? para ulama, serta sebagian kecil hasil ijtihad para mujtahid. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam
mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam Sudah ya, ini karena nggak kelihatan ya di skip aja ya. Berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991 yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam bidang Islam. Adapun jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yakni 15 orang ahli waris dari pihak laki-laki dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan. Seorang muslim berhak mendapatkan warisan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, baik, anak-anak sekalian, dari video pembelajaran yang tadi kita saksikan bersama, kita bisa mengetahui tentang pengertian daripada hak waris ya. Kemudian juga kita bisa mengetahui pembagian perberapanya setiap dari penerima hak waris tadi ya. Dan selain itu juga kita mengetahui apa sebab-sebab seseorang itu mendapatkan hak waris. Salah satunya apa tuh? Karena apa? Pernikahan ya. Tapi dalam hal ini pernikahan yang sah secara Islam ya. Jika itu pernikahan di luar syariat Islam, misalnya perzinahan, pernikahan hasil pernikahan dari di luar pernikahan, maka seseorang tersebut tidak mendapatkan hak waris ya. Kemudian selain itu juga ternyata ada orang-orang walaupun secara pertalian darah mereka dianggap keluarga atau masih berhubungan, ternyata tidak serta-merta menjadikannya menerima hak waris. Contohnya apa? Orang yang sengaja membunuh ya, membunuh misalnya punya saudara, kemudian saudaranya itu dibunuh agar apa? Agar hartanya bisa berpindah kepada dia. Dan itu secara Islam hak warisnya sudah hilang ya, seperti itu. Kemudian ada hal lain, misalnya di dalam keluarga kita ada kakak, adik dan siapa gitu ya. Ternyata bersaudara ini ada yang berbeda agama. Nah, itu secara otomatis hak warisnya hilang ya, tidak mendapatkan hak waris. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sudah ada ya. Cukup jelas ya? Dan sekarang era teknologi yang canggih ini menyebabkan kita apa anak-anak bisa mengakses, menghitung hak waris itu secara mudah ya. Ini ada beberapa yang Ibu tampilkan, aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, tinggal download di Play Store, banyak banget ya. Jadi kita nggak akan repot ngitungnya seberapa, misalnya kita kurang pandai dalam matematika misalnya. Tadi itu ada aplikasinya, tinggal kita masukkan berapa hartanya, kemudian berapa hutangnya dikurangkan dan lain-lain, nanti dia secara otomatis akan menghitung secara otomatis juga ya. Sekarang kita akan mengerjakan proyek kita ya. Ini Ibu bagikan LKPD, mungkin bisa duduknya saling berkelompok. Kelompoknya sesuai dengan yang minggu lalu ya. Ya, silakan membentuk kelompok. Mungkin 2 kelompok aja kali ya, Nak. 2 kelompok aja bisa di lain tempat duduk. Ya. Melingkar aja sayang, melingkar. Oh, itu jadi mereng. Iya. Ini ya LKPD-nya. Baca mantra. Guys, kita disuruh buat video. Ini alat tulisnya, Nak. Kurang? Cukup ya? Itu lagi. Biar menulis semua ya. Silakan kalian diskusikan dengan
anggota kelompok yang lain. Nah, anak-anak, jadi sebelum mengerjakan proyek, agar semua anggota kelompok bisa berperan aktif, masing-masing membagi tugasnya ya. Misalnya satu, ada yang menentukan ide, ya. Menentukan idenya apa nih? Kita mau kampanyein apanya gitu ya. Kemudian yang kedua, membuat gambar apa, ya. Membuat gambar apa ini perlu ditentukan ya. Membuat gambar. Terus misalnya ada yang mewarnai ya. Jadi semua anggota kelompok bekerja sama ya. Dan karena proyek ini sangat singkat, harapannya bisa selesai hari ini dengan kita buat jadwalnya ya. Misalnya menentukan ide ini berapa menit, 5 menit ya. Membuat gambarnya 15 menit selesai ya, insya Allah ya. Mewarnai mungkin 5 menit. Terus yang keempat, jangan lupa membuat kesimpulan. Ya, 5 menit. Jadi kurang lebih durasinya 30 menit selesai ya. Selesai? Usahakan. Enggak masuk. Ya, diselesaikan dalam waktu 30 menit seperti ini ya. Nanti dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Siap? Ya, silakan Bisa, tapi di layar. Ada kesulitan nggak? Tidak, Ibu. Gambar yang bagus ya. Oke, Ibu. Supaya orang-orang bisa mengetahui info ini dengan sedetail-detailnya. Sudah, baru sekarang. Maju ke depan. Membawa hasil karyanya. Mereka dulu. Oh, kita dulu. Oke, ayo. Boleh disebutkan nama kelompoknya? Sebagaimana tadi kelompoknya disepakati. Silakan kelompok apa namanya nih, Mbak? Kelompok Kamelia. Ya. Kelompok ya. Silakan kelompok Kamelia. Perkenalkan dulu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kamelia ingin mempersembahkan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Oka Kasih, saya Natasha, saya Ananda Putra, Aulia. Ya. Lisan dan kearifan dalam Islam. Sebab-sebab terjadinya pewarisan yang pertama, penyebab seseorang berhak mendapati harta warisan. A. Hubungan keluarga atau kekeluargaan. B. Hubungan pernikahan. C. Hubungan pembebasan budak. Teman kelompok lainnya ada yang mau menanggapi dari presentasi temennya? Silakan Mbak. Tulisannya terlalu kecil. Oh, kurang besar ya? Bisa dibacakan ulang kita dengan anak kita Baik. Oh ya. Oh, baik ya. Bacalah kita tidak sempurna karena kita manusia yang sempurna. Baik. Silakan duduk kembali. Silakan. Hati-hati. Silakan kelompok selanjutnya. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bungkuyuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Koran Rafiq dan teman saya Fatima. Perkenalkan, nama saya Alfira Fiona. Nama saya Najwa Sila. Kenapa asli ya? Apa judulnya? Judulnya aja apa judulnya? Kelompok surga. Oh, kelompok surga. Sebab. Kita kelompok neraka.
masyarakat. Sudah, ada apa? Jadi kita akan mempresentasikan tentang sebab-sebab terhalangnya harta warisan. Oh Yang ya. pertama ada pewaris yang membunuh pewaris secara sengaja. Oke. Pembudakan saat ini sudah tidak ada lagi sistem budak. Ya. Sudah dari kami. Sebelum kami menutup, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan usulan? Saya. Ya. Silakan. Tulisannya kurang banyak. Oke. Spidolnya kurang warna merah. Iya. Ya. Kamu lagi. Itu kurang banyak gambarnya. Ya, nanti kita buru-buru. Ya. Kurang ada lucu-lucunya. Memang ini gambar klinis sudah. Enggak, saya mau lope. Oh, Saya. ya. Tulisannya kecil banget itu. Iya. Nggak kelihatan. Iya. Oke, ya. Kelihatan. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Silakan kelompok beri aplaus dulu untuk kelompok. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Sama-sama. Ya Allah. Baik anak-anak sekalian, demikian tadi presentasi dari teman kalian dan juga tanggapan dari kelompok lainnya. Ibu mau bertanya, untuk pembelajaran hari ini bagaimana perasaan kalian? Alhamdulillah. Seru. Boleh satu orang untuk ke depan memberikan testimoninya? Siapa yang bisa ke depan? Ayo. Oke, dengan pelajaran agama hari ini saya jadi tahu gimana itu hukum waris dan pelajaran-pelajaran lainnya yang berkaitan tentang ahli waris gitu. Terima kasih Bu Lis. Terima kasih juga teman-teman lainnya. Silakan duduk kembali. Apa lagi nih? Baik anak-anak sekalian, pembelajaran kita tadi mengerjakan proyek, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua, bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Sebelum menutup, silakan kalian buka handphone kalian. Ibu mau melihat sejauh apa materi ini diserap dengan baik oleh kita semua ya. Silakan mendownload ya. Silakan masuk dengan kode ya ke Quizizz ya. Kodenya 212346. 212346. Oke, sudah masuk semua? Sudah. Belum, ini masih ada 2 orang yang belum masuk. Silakan. Ibu jaringannya lemah. Ya, ditunggu, sabar ya. Oke, alhamdulillah sudah masuk semua. Ibu klik mulai, silakan dikerjakan. Kasih lagi. Masing-masing ya, tidak bertanya dengan temannya ya. Karena ini sudah bukan pekerjaan kelompok ya, ini individu. Langsung berhambus tuh. Ya, baik, sudah semua? Belum. Jangan lama-lama. Dua lagi. Sudah Ibu. Sudah. Saya sudah. Baik, alhamdulillah dari hasil yang ada tidak ditampilkan ya. Ini apa ya? Baik, dari itu semua ya, alhamdulillah. Jadi dari semua peserta yang mengisi kuis hari ini 98% menjawab dengan benar. Alhamdulillah ya. Ya, semoga pemahaman materi tadi memberikan kepada kita pemahaman. Baik anak-anak, dari proyek yang kita buat tadi akan kita tindak lanjuti. Tadi apa proyek kita? Memviralkan hukum waris Islam ya. Nah, jadi bisa kita tempel nanti hasil karya kita di mading sekolah atau di kelas nanti ya sebagai infografik bagi teman-teman kita yang mungkin lupa atau tidak ingat dengan materi hari ini. Ya, baik, selanjutnya kesimpulannya adalah dengan kita belajar hukum waris, ke depannya kita dapat mengambil pelajaran dari materi ini, mengaplikasikannya. Jika kita harus menghitung waris tadi, nggak perlu repot-repot, pakai apa tadi? Pakai Quizizz. Aplikasi. Quizizz itu kan untuk pertanyaan, Mbak. Oh ya. ya. Untuk aplikasi ada
ilmu faraid tadi ya. Di mana? Tinggal download di Play Store ya. Luar biasa sekarang ya teknologi membantu kita. Selanjutnya pembelajaran hari ini semoga menjadikan kita lebih bersemangat di dalam menjalankan agama kita ya. Ternyata Islam itu mengatur dari hal-hal yang kecil sampai yang besar, mulai hal-hal bangun tidur ternyata sampai hal pembagian waris yang begitu besar ya. Luar biasanya agama Islam ini ya memberikan kepada kita solusi dari hal-hal yang kecil sampai yang besar. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini kita berdoa dulu. Silakan semuanya bisa dirapikan alat tulisnya. Kita akan berdoa bersama. Kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak sekalian, semoga pertemuan kita hari ini membawa berkah bagi kita semua. Dan Ibu mohon maaf jika dalam kegiatan hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semuanya Ibu manusia biasa, banyak salahnya. Dan kebenaran sesuatu yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.